Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Mutiara dengan NIM 102222018 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan mereview materi yang sudah saya pelajari pada pertemuan 5, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dosen pengampu Bapak O. Ferianto, SE, MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buku besar dan buku besar pembantu. Buku besar atau General Ledger, buku catatan akhir atau Books of Final Entry, yang merupakan kumpulan rekening-rekening neraca atau real dan rekening laba rugi atau nomina. Menampung ringkasan data yang sudah diklasifikasikan yang berasal dari jurnal, sumber data untuk menyusun neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Buku pembantu atau Subsidiary Ledger, rincian dari rekening-rekening dalam buku besar. Rekening kontrol atau controlling account, buku besar yang rinciannya dibuat dalam buku pembantu. Ada 6 buku pembantu dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama, buku pembantu persediaan. Yang kedua, buku pembantu piutang. Yang ketiga, buku pembantu utang. Yang keempat, buku pembantu harga pokok produk. Yang kelima, buku bantu biaya. Dan yang terakhir, buku pembantu aktiva tetap. Formulir rekening buku besar ada 4 macam. Yang pertama ada rekening yang berbentuk biasa. Yang kedua, rekening saldo dengan 1 kolom saldo. Yang ketiga, rekening saldo dengan 2 kolom saldo. Dan yang terakhir ada rekening dengan saldo lama dan saldo baru. Klasifikasi rekening dibagi menjadi 2. Yang pertama ada berdasarkan laporan keuangan. Rekening diklasifikasi sesuai dengan susunan dalam neraca, diklasifikasi sesuai dengan susunan dalam laporan laba rugi. Yang kedua, ada berdasarkan arus nilai. Klasifikasi atas dasar laporan. Yang pertama ada rekening buku besar dibagi neraca dan rekening rugi laba. Yang kedua, rekening neraca dibagi dalam kelompok seperti aktiva, utang, dan modal. Yang ketiga, masing-masing kelompok dibagi dalam golongan. Aktiva yang pertama, 1 ada aktiva lancar. Yang kedua, investasi jangka panjang. Yang ketiga, aktiva tetap berwujud. Yang keempat, aktiva tetap tidak berwujud. Dan yang kelima, aktiva lain-lain. Yang keempat, rekening rugi laba dibagi dalam kelompok penjualan, harga pokok produk, biaya produksi, biaya penjualan, biaya administrasi dan umum. Yang kelima, masing-masing kelompok dibagi menjadi golongan, subgolongan, atau langsung ke rekening. Yang keenam, memberikan kode kepada masing-masing rekening dalam klasifikasi. Selanjutnya ada kode. Suatu kerangka yang menggunakan angka atau huruf atau kombinasi antara angka dan huruf untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Kode juga memudahkan proses pengolahan data karena dengan kode, data akan lebih mudah diidentifikasi. Syarat kode yang baik. Yang pertama ada kode yang disusun perlu disesuaikan dengan metode proses data. Yang kedua, setiap kode harus mewakili hanya satu item sehingga tidak membingungkan. Yang ketiga, kode yang dipakai harus memudahkan pemakai untuk mengingatnya. Yang keempat, kode yang disusun harus fleksibel, artinya dapat dilakukan perluasan tanpa perubahan menyeluruh. Yang kelima, setiap kode harus menggunakan jumlah angka atau huruf yang sama. Yang keenam, kode yang panjang perlu dipotong agar mudah diingat. Dan yang terakhir, dalam kode yang panjang perlu diberi kode yang merupakan cek digit, yaitu untuk mengecek kebenaran kode. Selanjutnya ada posting ke dalam rekening buku besar dan buku pembantu. Posting atau pembukuan, proses sortasi dan pemindahan data ke dalam buku besar dan buku pembantu. Ada 4 metode posting. Yang pertama ada metode tangan atau pen and ink.
Contoh alurnya seperti ini. Yang kedua ada metode posting langsung atau direct langsung dari buku pembantu. Contoh alurnya seperti ini. Yang ketiga metode posting langsung atau direct posting dari dokumen sumber. Contoh alurnya seperti ini. Dan yang terakhir metode tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping. Contoh alurnya seperti ini. Berikut ada cara penanganan dokumen sumber. Dibagi menjadi dua. Yang pertama ada media tunggal, dokumen sumber yang hanya berisi satu rekening yang didebit atau satu rekening yang dikredit. Contohnya seperti faktur penjualan. Yang kedua media campuran, yaitu dokumen sumber yang berisi lebih dari satu rekening yang didebit atau lebih dari satu rekening yang dikredit. Contohnya bukti kas keluar. Pencatatan data rekening pembantu pada media tunggal tidak memerlukan metode penanganan tertentu, sedangkan pada media campuran memerlukan metode penanganan tertentu.